Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabri Agustian dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mereview sebuah 3 jurnal untuk mata kuliah Digital Payment dan Inovasi. Jurnal pertama, 1. Perkembangan dan implementasi digital payment dalam mendukung sistem pembayaran cashless di Indonesia. Nomor artikel volume 3 nomor 4 terbit pada tahun Maret 2026. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Nama penulisnya Ayuni Anggun Pratiwi, Nagita Aulia, Nafisatun Hikmah, Depi Indriani, Kenaya Audi. Metodenya kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder dari jurnal ilmiah, buku laporan resmi lembaga keuangan, serta publikasi Bank Indonesia yang dikumpulkan melalui studi, dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif. Untuk bagian gapnya, keamanan teknologi pembayaran digital payment di Indonesia melaju sangat pesat, namun fenomena ini sekaligus menghadirkan berbagai tantangan krusial seperti isu keamanan data, perlindungan konsumen, serta kesiapan regulasi hukum yang harus mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami secara komprehensif konsep, mekanisme, perkembangan, serta dampak nyata dari penggunaan pembayaran digital ini. Variabelnya, penelitian ini berfokus pada konsep atau fokus kajian berupa digital payment, dalam kurung e-wallet, mobile banking, QRIS, sistem pembayaran cashless atau cashless custody, inklusi keuangan dan tantangan digital payment, keamanan data, perlindungan konsumen dan regulasi. Kesimpulannya, layanan digital payment seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan masyarakat, serta hasil mendorong terbentuknya cashless society dan meningkatkan inklusi keuangan. Jurnal yang kedua, judulnya Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi UMKM. Nomor artikelnya volume 4, nomor 3, tahun terbitnya yaitu September 2022. Jurnal Mahasiswa. Nama penulisnya Nugroho Leksono Putri Handayani, Poppy Fitrijanti Suparan. Metodenya kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian eksploratif. Sumber data diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara serta diperkuat oleh studi literatur. Untuk bagian gapnya, pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 menuntut adanya revitalis UMKM agar mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan produktivitas. Di samping itu, pergeseran transaksi dari uang tunai ke non-tunai mengharuskan pelaku UMKM untuk melek teknologi dan mengadopsi digitalisasi dalam kurung digital payment agar tidak tertinggal atau terancam punah, sekaligus memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan transaksi. Untuk bagian variabelnya, menggunakan metode kualitatif eksploratif sehingga tidak memiliki variabel hubungan statis formal, namun fokus utama yang dikaji adalah keterkaitan antara dua konsep mendasar yaitu sistem pembayaran digital dalam kurung sebagai media teknologi dan revitalisasi UMKM sebagai objek pemulihan usaha. Kesimpulannya, implementasi sistem pembayaran digital terbukti memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong program revitalis UMKM. Kehadiran sistem pembayaran digital ini sangat membantu memberikan efisiensi dan kemudahan transaksi baik dari sisi pelaku UMKM dalam kurun manajemen keuangan maupun dari sisi konsumen. Jurnal yang ketiga, judulnya Pengaruh Digital Payment terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Platform Digital Payment OVO. Nomor artikel volume 16 nomor 1 tahun terbit April 2021. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Manajemen. Nama penulis Hoyatu Rizkiyah, Tina Nurmayati, Resanti Dianur Fadli, Abdul Yusuf. Metode kuantitatif dengan menggunakan teknis analisis statis regresi linear sederhana. Untuk bagian gapnya, munculnya masa pandemi COVID-19 disertai pembelakuan pembatasan sosial berskala besar dalam grup SPB, membatasi ketat aktivitas fisik masyarakat. Kondisi terbatas ini memaksa masyarakat menjadi jalan keluar untuk tetap beraktivitas dan memicu fenomena pergeseran perilaku konsumen secara masif yang semula bertransaksi manual menggunakan uang tunai beralih menjadi otomatis melalui pemanfaatan platform digital payment yang dinilai lebih efektif dan efisien. Variabelnya, penggunaan variabel independen X yaitu digital payment yang diukur melalui dimensi efisien, kualitas layanan, persepsi kemudahan, kecepatan, kenyamanan, keamanan, penggunaan nyata, serta variabel Y yaitu perilaku konsumen
yang diukur melalui indikator kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen dalam menggunakan platform OVO. Kesimpulannya, hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan digital payment terhadap perilaku konsumen pada penggunaan OVO. Adanya masa pandemi telah mempercepat adaptasi masyarakat dalam transaksi secara digital, yang mengindikasikan perubahan pola perilaku konsumen dari manual menjadi otomatis tanpa lagi terhalang oleh batasan jarak, tempat, ataupun waktu. Kesimpulan dari 3 jurnal di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan. Ketiga jurnal tersebut menyebutkan bahwa implementasi digital payment di Indonesia merupakan motor penggerak utama dalam transformasi ekonomi digital yang secara signifikan mampu mengubah perilaku konsumen dari transaksi manual menjadi serba otomatis dan efisien menuju terbentuknya cashless society. Selain menggeser pola konsumsi masyarakat, adopsi sistem pembayaran non-tunai ini terbukti memainkan peran krusial dalam mendorong revitalisasi dan digitalisasi UMKM guna meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing usaha di pasar modern. Namun demikian, akselerasi inklusi keuangan yang pesat ini harus diimbangi dengan penguatan regulasi hukum serta penegakan sistem keamanan data yang solid dari seluruh pihak terkait demi menjamin perlindungan konsumen secara aman dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.